Shalom, perkenalkan saya Serlina Sama dari kelas B BKK NIM 1220218205. Saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan konsep diri sebagai tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja dengan dosen pengampu Ibu Meriading MPD. Perkembangan konsep diri. Konsep diri adalah gambaran mengenai diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada 3 dimensi konsep diri. Yang pertama, pengetahuan atau kognitif. Dimensi pertama dari konsep diri adalah apa yang kita ketahui tentang diri sendiri atau penjelasan dari siapa saya yang akan memberi gambaran tentang diri saya. Gambaran mengenai diri sendiri akan membentuk citra diri atau self-image. Kemudian selanjutnya ada harapan. Dimensi kedua dari konsep diri adalah dimensi harapan atau diri yang dicita-citakan di masa depan. Ketika kita mempunyai sejumlah pandangan tentang siapa kita sebenarnya, pada saat yang sama kita juga mempunyai sejumlah pandangan lain tentang kemungkinan menjadi apa diri kita di masa mendatang. Singkatnya, kita juga mempunyai pengharapan bagi diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya ada penilaian. Dimensi ketiga konsep diri adalah penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Penilaian diri sendiri merupakan pandangan kita tentang harga atau kewajaran kita sebagai pribadi. Kemudian ada konsep diri negatif dan ada konsep diri positif. Konsep diri negatif. Menurut Colhoun dan Akosela tahun 1995, individu yang mempunyai konsep diri negatif umumnya memiliki sedikit pengetahuan tentang dirinya sendiri. Biasanya memiliki pandangan tentang dirinya yang sedikit, tidak memiliki perasaan kestabilan dan keutuhan diri, benar-benar tidak tahu siapa dirinya sendiri, kekuatannya dan kelemahannya. Individu yang mempunyai konsep diri negatif mempunyai pengertian tidak tepat tentang dirinya, penghargaan yang tidak realistis, dan harga diri yang rendah. Kemudian yang kedua, konsep diri positif. Individu yang mempunyai konsep diri positif mengenal dirinya dengan baik. Konsep diri yang positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu ini dapat menyimpan informasi tentang dirinya secara baik, positif ataupun negatif. Individu dengan konsep diri positif dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang bermacam-macam tentang dirinya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Faktor yang pertama itu usia. Adanya perbedaan usia menentukan perbedaan bagaimana konsep diri akan dibentuk. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman yang diperoleh seseorang sehingga akan semakin mempengaruhi luasnya wawasan kognitif, sehingga akan menentukan bagaimana persepsi seseorang terhadap pengalamannya dan akhirnya turut juga berpengaruh dalam mempersepsi dirinya. Kemudian faktor yang kedua, peran seksual. Peran seksual adalah pengetahuan individu sendiri apakah ia termasuk laki-laki atau perempuan. Peran seksual akan mempengaruhi perkembangan konsep diri individu. Yang ketiga ada keadaan fisik. Keadaan fisik merupakan faktor yang dominan bagi seseorang. Ini disebabkan keadaan fisik memegang peranan penting dalam pembentukan konsep diri. Gambaran fisik dipahami melalui pengalaman langsung dan persepsinya mengenai tubuhnya sendiri. Adanya ketidaksempurnaan tubuh seseorang akan mempengaruhi konsep diri secara tidak langsung. Kemudian faktor yang keempat, sikap-sikap orang di lingkungan sekitar. Roger tahun 1961 menyatakan bahwa perkembangan konsep diri ditentukan oleh interaksi yang terbentuk antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Ini berhubungan dengan feedback atau umpan balik yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya terhadap perilaku individu tersebut. Umpan balik yang diberikan orang di lingkungannya akan mempengaruhi diri individu. Jika umpan balik yang diberikan orang-orang di lingkungannya menunjukkan penerimaan, maka individu merasa diterima dan akan membantu perkembangan konsep diri ke arah positif.
Kemudian faktor yang mempengaruhi konsep diri yang kelima itu ada figur-figur bermakna. Banyak figur yang bermakna bagi individu, yang pada intinya memberi pengaruh pada dirinya, baik melalui umpan balik maupun melalui perilaku yang kemudian diinternalisasikannya. Figur-figur tersebut memberi pengaruh yang sangat terasa dalam pembentukan dan perkembangan konsep diri. Figur bermakna biasanya orang yang mempunyai arti khusus bagi individu, meliputi orang tua, anggota keluarga, guru, teman, pacar, atau tokoh idola. Kemudian, kesimpulan dari konsep diri, self-concept adalah pandangan dan penilaian individu pada dirinya sendiri. Hal ini berguna sebagai landasan berperilaku dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakter individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tidak hanya mencakup kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Maka dari itu, ciptakanlah self-concept yang positif agar mampu membentuk kepribadian yang baik. Demikianlah hasil pemaparan dari materi perkembangan konsep diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.